karena ingin taklim atau bertemu dengan tuan guru. Pasti ngegurutuk tuh di hati, ya nggak datang. Padahal saya tadi mau ke pasar rame banget itu, kagak datang ya. Yang tadinya pahalanya mau gede banget itu malah ikut jadi bingung, ini gimana? Ya akhirnya ya mau nggak mau saya juga jadi manggung di sini. Nggak apa-apa ya manggung di sini ya. Beberapa pertemuan ini kita ngaji di sini berbicara tentang niat. Memang niat ini langkah awal untuk kita mendapatkan berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham betul bahwa amal tanpa niat tidak ada pahala. Tapi niat tanpa amal sudah dapat pahala, itu luar biasanya. Pagi hari ini sedikit saya juga ingin mengulas tentang niat. Tapi belajar dari orang-orang terdahulu yang sangat luar biasa. Ada namanya seorang wanita. Bahkan dalam hadis dikatakan beliau adalah seutama-utamanya wanita surga, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Bu? Udah kenal? Belum? Kita kenalan yuk. Namanya Sayyidah binti Khuwailid. Punya kakek namanya Asad. Nah, udah kenal ya? Punya kakek namanya Abdul Uzza. Punya kakek namanya Qusay. Punya kakek namanya Kilab. Punya kakek namanya Murrah. Punya kakek namanya Ka'ab. Punya kakek namanya Lu'ay. Punya kakek namanya Ghalib. Punya kakek namanya Fihr. Kakeknya lagi Malik. Nadhr. Punya kakek namanya Kinanah. Kinanah Khuzaimah. Khuzaimah Mudrikah. Ilyas, Mudhar, Nidar, Ma'ad, Adnan. Itu neneknya Sayyidah Khadijah. Ketemu dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Pada siapa? Pada namanya Qusay. Jadi Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hisham. Hisham punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay punya bapak namanya Ghalib. Ghalib punya bapak namanya Fihr. Fihr punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nadhr. Nadhr punya bapak namanya Kinanah. Kinanah punya bapak namanya Huzaimah. Huzaimah punya bapak namanya Mudrikah. Mudrikah punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Mudhar. Mudhar punya bapak namanya siapa? Lupa tuh. Mudhar punya bapak namanya Ma'ad. Ma'ad punya bapak namanya Adnan. Adnan ke atas itu diperselisihkan. Nasab baginda Nabi Muhammad SAW yang sahih itu sampai pada Adnan. Di dalam Barzanji juga ada itu. Jadi Khadijah dan Nabi Muhammad itu keturunan mulia. Disebutnya dengan suku Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy itu dinisbatkan kepada Fihr. Fihr yang punya bapak namanya Malik. Jadi Fihr itu orang terkemuka,
Orang yang sangat kaya raya. Kalau dulu itu duitnya receh gitu. Kalau punya duit sekamar tuh receh semua. Receh, bank juga belum ada mungkin. Jadi piher itu bagaikan bank di rumahnya. Jadi di rumahnya duitmu tapi duitnya receh. Makanya disebut dengan kurs. Kita suka dengarkan kurs gitu kan. Kurs, sehingga Pak Kurs disebutnya. Pak Kurs karena saking banyak duit recehnya. Bapaknya Malik. Sehingga dari situ dan dari piher itu suku Quraisy disematkan kepada beliau. Disebutkan dengan suku Quraisy. Suku Quraisy. Terpandang sangat-sangat mulia sekali sukunya. Bahkan Imam Syafi'i pun jalurnya kepada Quraisy itu. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan istrinya bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Punya saudara tuh. Khuwailid itu namanya Naufal. Naufal punya anak namanya Warokoh. Nah, Warokoh itulah yang suka memberikan ramalan-ramalan otentik kepada Sayyidah Khadijah. Ketika masih muda itu Sayyidah Khadijah bermimpi. Apa mimpinya? Malam hari ada semacam cahaya bagaikan rembulan jatuh kepada rumahnya Sayyidah Khadijah waktu masih remaja. Kemudian bukan hanya jatuh kepada rumahnya, ternyata jatuh kepada pangkuan Sayyidah Khadijah. Lalu datang kepada sepupunya, siapa? Warokoh bin Naufal, sepupu ya, bukan paman. Apa kata Warokoh bin Naufal? Ya Sayyidah Khadijah, itu pertanda di akhir zaman ini akan lahir seorang nabi, yang nabi itu mungkin nanti akan menjadi suami kamu. Begitu kata Warokoh bin Naufal. Banyak tuh orang-orang yang melamar kepada Sayyidah Khadijah. Dilihat, wah ini kok tampangnya nggak ada tampang nabi. Ganteng sih ganteng, kaya sih kaya, tapi tampang nabinya yang diceritakan oleh sepupu saya kagak ada. Jadi nikah tuh. Sampai pada waktu itu akhirnya semua orang-orang yang sepantaran dengan Sayyidah Khadijah sudah pada nikah, termasuk temannya. Namanya Aminah. Aminah itu temannya Sayyidah Khadijah. Ketika Aminah lahir, Sayyidah Khadijah bersama bestinya. Siapa tuh besti? Apa tuh besti ya? Bestinya Sayyidah Khadijah ada namanya Nafisah. Nafisah, Sayyidah Nafisah nengokin tuh kepada Sayyidah Aminah yang baru melahirkan. Sayyidah Khadijah gendong tuh, wah ini bayi kok bagus amat, ganteng amat. Andai saya, kata Sayyidah Khadijah, hidup sepantaran dengan dia, pasti aku akan main bareng sama dia. Begitu kata Sayyidah Khadijah. Lama tuh Sayyidah Khadijah menanti orang yang katanya adalah sebagai nabi yang akan lahir di akhir zaman. Dan paman sepupunya sudah bilang bahwa nabi itu nanti akan menjadi suami kamu. Tapi Sayyidah Khadijah melanang buana, orang-orang yang melamar kepada dia siapapun nggak ada yang melihat tampang nabi. Akhirnya karena sudah makin tua, Sayyidah Khadijah usianya waktu itu, padahal yang namanya nikah di adat di Arab itu orang baru 7 tahun juga sudah dinikahin. Itu adatnya di Arab. Bahkan tidak aneh kalau ada kakek-kakek nikah sama anak gadis yang baru 10 tahun. Itu waktu itu di Arab. Tapi beda sih kayaknya nih kalau sama kita dengan di Arab. Arab kan baru 5 tahun aja badannya udah segede ibu-ibu kan ya. Arab itu. Arab. Nah, akhirnya Sayyidah Khadijah ya karena enggak melihat tampang Nabi, ya udah akhirnya nikah. Nikah sama siapa, Bu? Tahu nggak, Bapak? Tahu nggak suami pertama Sayyidah Khadijah?
namanya Abu Hallah. Abu Hallah At-Taimi. Abu Hallah nikah sama Sayyidah Khadijah. Abu Hallah itu kaya raya, hartanya banyak, nikah sama Sayyidah Khadijah juga orang kaya raya. Khalid itu kaya raya, orang terpandang di Mekah pada waktu itu. Nikah sama Abu Hallah, punya anak dua. Yang pertama namanya Hallah, yang kedua namanya Hindun. Tapi lama kemudian akhirnya Abu Hallah meninggal dunia. Jadi janda tuh Sayyidah Khadijah. Kemudian beberapa tahun kemudian Sayyidah Khadijah menikah lagi sama namanya Atik bin Abdul Mahzum. Itu suami keduanya Sayyidah Khadijah. Punya anak juga satu, namanya sama dengan yang tadi, namanya Hindun, perempuan. Jadi perempuan nama Hindun itu waktu itu jadi trending topik gitu. Orang banyak namanya Hindun. Kalau di Sunda namanya Asep gitu ya. Kalau di Jawa siapa? Setiap daerah punya. Kalau saya Sunda ya taunya Sunda namanya Asep. Joko ya. Kalau di Sunda ya. Nama Joko banyak sekali. Itu Hindun itu nama sangat ngetren waktu itu di Arab. Sayyidah Khadijah menikah sama Atik. Atik juga orang kaya raya itu. Jadi Sayyidah Khadijah itu luar biasa kaya rayanya itu. Udah mah dapat warisan dari suaminya yang pertama, suami yang kedua kaya raya lagi. Tapi qadarullah, ternyata suami yang kedua juga meninggal dunia. Enak ya? Emang mau ibu kayak gitu? Ibu mau? Kaya raya itu luar biasa, terpandang Sayyidah Khadijah itu pada waktu itu dengan meninggal suami yang kedua, Sayyidah Khadijah menjadi orang yang terkaya di kota suci Mekah, bukan kota suci ya, kota Mekah waktu itu. Kaya sekali, sehingga wibawa dan orangnya tidak ngeyelan gitu, tidak pundungan atau tidak manja gitu. Karena dia orang yang kaya raya sehingga menjadi orang yang sangat mandiri. Mandiri yang luar biasa. Artinya dalam benak pikirannya dia bicara begini. Lah saya nih udah nikah 2 kali, suami udah meninggal, anak sudah punya gitu kan. Kemudian karyawan udah banyak, harta di mana-mana udah banyak. Udah luar biasa, udah mandiri. Sehingga tidak ada kepikiran mau nikah lagi. Begitulah Sayyidah Khadijah. Singkat cerita bahwa Sayyidah Khadijah kehilangan karyawan kepercayaannya. Dan karyawannya itu adalah karyawan yang dalam bahasa sekarang itu bendaharanya beliau, yang memegang kendali keuangan beliau. Hartanya di mana-mana, banyak perusahaannya silat kata, dan dia yang memegang keuangannya. Orang itu bahasa sekarang itu istilahnya pulang kampung dan tidak balik lagi ke kota istilahnya. Kehilangan orang kepercayaan yang megang kendali uang beliau. Akhirnya dia ngeluh kepada bestinya. Siapa bestinya tuh? Siapa tadi? Nafisah. Jadi Nafisah ini begini nih. Sayyidah Nafisah itu pernah Nabi satu ketika ada di Madinah, waktu sudah di Madinah, ada nenek-nenek yang datang ke rumah Nabi. Nabi itu mempersilahkan nenek-nenek itu sampai duduk di tempat duduknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditemenin terus. Sampai mau pulang pun dibukain pintunya, dilihatin terus. Sampai udah jauh dilihatin terus oleh Rasulullah. Itulah yang membuat Sayyidah Aisyah bertanya-tanya. Mau cemburu ini nenek-nenek gitu kan. Tapi kok Rasulullah begitu memperlakukan nenek-nenek itu dengan begitu santun. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, siapakah beliau ya Rasulullah sampai sebegitunya engkau gitu. Kata Rasulullah, itulah temannya Sayyidah Khadijah, istri saya, yang kalau saya melihat beliau itu saya teringat dengan istri saya. Kata siapa tuh? Kata Rasul.
Nah, Rasulullah Sayyidah Aisyah bertanya lagi, sampai kapan engkau ya Rasulullah menyebut-nyebut terus Khadijah, Khadijah, Khadijah sampai aku membuat cemburu aku. Kata Sayyidah Aisyah, jadi Rasulullah nyebutin terus Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah membuat cemburu. Nah, Rasul ya menerangkan, ya seadanya Rasul menerangkan bahwa memang betul Rasulullah istrinya banyak kan ya? Ada berapa? 11 belum sama yang Maria Kiptiah itu kan. Ketika meninggal, Rasulullah meninggal, masih sisa 9 itu. Istrinya Rasulullah masih sisa 9. Tapi istrinya yang 10 itu menikah dengan Rasulullah, istilahnya Rasul sudah menjadi Nabi dan Rasul. Sudah enak. Rasul sudah banyak pengikutnya. Lihat Sayyidah Khadijah. Menikah sama Rasulullah, waktu itu Rasulullah belum apa-apanya. Dilantik jadi Nabi, jadi Rasul juga belum. Punya harta banyak juga belum. Pengikutnya baru pengikutnya, satu pun belum ada. Jadi wajar kalau Rasulullah menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Karena beliau yang menemani Rasulullah di kala susah. Kalau yang lainnya sudah enak. Makanya ibu-ibu suka ini nih, suka canda kepada bapaknya. Bapak kalau menikah lagi, kalau saya udah meninggal, langkahin dulu nanti kuburan saya. Kalau bapak menikah nanti ini, kalau nanti ada figura jatuh, itulah saya. Foto jatuh gitu lagi nikah, ijab kabul di rumahnya, tiba-tiba foto jatuh, kata istri bilang, itulah saya menghadiri, menyaksikan nikah bapak. Gitu. Ya, jadi istri kedua kebanyakan sudah enak. Tapi Sayyidah Khadijah dan Rasulullah tidak pernah menikah lagi ketika masih ada Siti Khadijah. Baru ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal, baru Rasulullah menikah dengan yang lainnya. Kita kembali kepada cerita tadi. Itulah namanya Sayyidah Nafisah, bestinya Siti Khadijah. Ngeluh tuh Sayyidah Khadijah kepada Sayyidah Nafisah. Apa bilangnya? Best ya. Besti. Ya, kenapa? Ini gimana nih? Perusahaan kita nih. Perusahaan saya nih. Orang kepercayaan saya nggak ada. Sudah pulang kampung. Tolong dong kasih masukan kepada saya. Siapa yang kira-kira yang bisa menggantikan? Sayyidah Nafisah langsung teringat. Wah, itu aja tuh. Siapa? Al-Amin. Al-Amin siapa sih? Itu yang waktu bayi kita tengokin. Sekarang kan udah gede. Siapa? Itu anaknya Aminah. Kata siapa? Sayyidah Nafisah. Jadi akhirnya ditawarin lah Rasulullah. Belum Rasulullah waktu itu ya. Al-Amin itu karena terpercaya banget. Jadi Rasulullah itu waktu kecilnya itu disebut dengan Al-Amin. Kalau orang-orang nih mau pulang kampung, mau pergi kemana dalam waktu yang cukup lama, dia nitipin kunci rumahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Terpercaya kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad pasti rumahnya aman, katanya gitu. Itu disebutnya Al-Amin. Akhirnya Rasulullah memang orangnya sangat giat dalam bekerja. Dia tinggal sama Abu Thalib, pamannya. Abu Thalib itu pamannya, anaknya banyak. Sehingga Rasulullah selalu berusaha untuk bekerja. Nah, ternyata ada tawaran jadi orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, bekerjalah. Langsung bekerja. Kalau di pretelin nanti bisa sampai jam 8 lebih. Saya nggak mau lama-lama karena jam 10 harus ke Bogor. Ya, akhirnya ya, bersama Sayyidah Khadijah bekerja. Dan kerjanya apa? Salah satunya membawa dagangan kepada negeri Syam. Waktu itu bersama Maisarah, orang kepercayaan Sayyidah Khadijah juga. Maisarah itu bukan perempuan ya, laki-laki. Maisarah. Jadi kita namanya perempuan, ada haknya. Padahal bukan, Maisarah itu bukan perempuan tapi laki-laki. Singkat cerita bahwa bersama Maisarah Rasulullah membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke Syam. Ketika kepulangan dari Syam, berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah
pohon. Ketika berteduh di bawah pohon, ada seorang pendeta, kita kenal namanya Buhairah. Itu pendeta Buhairah itu setiap harinya selalu di rumahnya lantai atas. Waktu itu Buhairah turun ke bawah karena melihat ada dua orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Ketika turun ke bawah, ke lantai atas, lantai bawah itu Buhairah bilang kepada pembantunya, tolong panggilkan orang itu ke sini. Panggilkan. Datang tuh pembantunya Buhairah kepada dua orang itu, yaitu Nabi Muhammad dan Maisarah. Dipanggil, wahai tuan berdua, ini tuan saya ini enggak pernah turun dari atas rumah ke bawah, kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Dan tuan saya ini menyuruh engkau salah satunya untuk datang kepada tuan saya. Bersidakkah engkau? Rasulullah masih rebahan gitu istilahnya. Kata Rasulullah, Mai, kamu aja deh. Gitu ya. Maisarah. Kamu aja Mai yang datang ke sana. Akhirnya Maisarah yang datang. Pas datang ke rumah pendeta itu, kata Buhairah, bukan ini yang saya maksud seharusnya. Akhirnya ya mau nggak mau di Maisarah lah yang diwawancarai oleh Buhairah. Kata Buhairah itu, kau tahu siapa orang yang duduk di bawah pohon itu? Tahu. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Kesenangannya warnanya apa? Wah, bingung dia. Ditanya kesenangan warna apa? Saya tahu itu kesenangannya warnanya hijau. Nanti dia bakalan diusir di kampungnya. Dia punya bapaknya itu meninggal waktu dia masih di kandungan. Maisarah bingung. Kenapa bingung? Selama ini dia bergaul dengan Nabi Muhammad, yang terlihat aja, yang nampak, yang dia tahu dari Nabi Muhammad, ini ternyata orang ini lebih tahu daripada Maisarah. Aku bisa bersaksi kepada beliau itu bahwa beliaulah calon Nabi akhir zaman. Kenapa Buhairah bisa mengatakan seperti itu? Karena Rasulullah itu ketika jalan itu selalu dinaungin oleh awan. Maisarah pikir itu awan naungin dia. Ketika Maisarah pergi, ternyata awan nggak ngikut dia. Pede banget Maisarah. Nah, akhirnya udah tuh Maisarah kembali kepada Nabi Muhammad dan melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Sesampai di kota Mekah, itu Maisarah terpopo-popo, nggak sabar pengen cerita kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, wahai Tuan, aku mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Dagangan kita dengan membawa dengan membawa Al-Amin Muhammad itu laku laris di sana. Cewek-cewek yang tadinya nggak mampu beli ngeriung kepada kita. Ganteng. Nabi Muhammad kan ganteng. Kalau kita kenalnya Nabi Yusuf adalah ganteng banget kan ya. Padahal Nabi Yusuf itu istilahnya kalau ada lingkaran, kalau saya dengar dari Wali Mubidil Hamdan, kalau ada lingkaran itu dibagi dua. Yang setengahnya itu dibagi dua lagi. Yang pertamanya, bagian yang pertama buat kita manusia, seluruh manusia yang ada di dunia. Dan yang setengahnya buat Nabi Yusuf. Yang setengahnya itu adalah kegantengan buat Nabi Muhammad. Jadi jauh. Jadi gantengan siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disebut ganteng Nabi Yusuf? Karena begini, Nabi Muhammad kalau ada orang melihat mukanya Nabi Muhammad, dia nggak kuat melototin begini. Kalau kita kan beda, ada guru dipelototin sama kita. Nabi Muhammad, orang kalau melihat Nabi Muhammad kayak serap gitu dia, istilahnya serap. Apa serap? Silau. Saya sudah serap pasti serap ya. Silau itu. Jadi nggak kuat dan memang punya wibawa yang sangat luar biasa. Orang nggak berani natap Nabi Muhammad lama-lama. Makanya Nabi Muhammad nggak terkenal dengan kegantengannya, karena memang orang padahal gantengnya lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ya cewek-cewek waktu itu ngurubungin Nabi Yusuf kan banyak banget itu kan ya. Berani kepada Nabi
Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad enggak. Itu sebabnya. Jadi cerita tuh kepada Sayyidah Khadijah. Dagangannya laku. Oh begitu. Tapi yang saya ingin sampaikan bukan itunya, bukan dagangan lakunya, kata Sayyidah, kata Maisarah. Apanya? Saya lagi pulang bertemu dengan seorang pendeta. Dia bercerita bahwa dia bersaksi bahwa Al-Amin Muhammad Rasulullah SAW itu adalah calon Nabi akhir zaman. Kata Sayyidah Khadijah, wah, kayaknya ini nih, mimpi saya semakin dekat. Akhirnya yang tadinya Sayyidah Khadijah sudah menyatakan dirinya, wah, saya nggak mau nikah lagi dah kalau gini, karena udah suami saya udah meninggal. Akhirnya dengan dengar cerita itu galau lagi tuh Sayyidah Khadijah. Akhirnya curhat lagi sama siapa? Bestinya tadi. Siapa bestinya? Sayyidah Nafisah. Kata Sayyidah Khadijah, Naf, ya apa lagi? Kok saya galau lagi ya? Galau kenapa? Saya kok jadi pengen nikah lagi ya? Wah tuh kan, kata Sayyidah Nafisah. Emang sama siapa? Keserem-serem sama siapa kamu? Kata Sayyidah Nafisah. Itu tuh Al-Amin, kok saya jadi tertarik begitu ya? Oh begitu. Ya baiklah, nanti saya comblangin. Ya. Nah, singkat cerita bahwa terjadilah dialog sama Sayyidah Nabi sesama Nabi Muhammad, dan akhirnya terjadilah lamaran Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang saat itu melamarnya kepada Abu Thalib. Ketika melamar itu, Sayyidah Khadijah berkata kepada Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Ini nih yang saya maksudkan, cerita ini nih, di sininya nih, kaitannya dengan niat. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah? Muhammad, aku ingin menikah dengan engkau, bukan karena engkau muda, bukan karena engkau gagah, bukan karena engkau perkasa, laku mendagangkan dagangan aku. Bukan itu, wahai Muhammad. Walaupun itu iya. Kan iya kan, Muhammad kan lebih bunda kan ya? Ganteng, perkasa, dagang pinter. Iya kan? Dan ini yang mungkin kita nggak bisa nih. Muhammad, aku menikah dengan engkau bukan lantaran engkau akhlaknya mulia, bukan lantaran engkau diberi gelar oleh orang-orang kampung engkau Al-Amin terpercaya, bukan lantaran engkau orang mulia, akhlaknya bagus, bukan Muhammad. Walaupun itu iya, kan iya bener kan? Nabi Muhammad akhlaknya bagus, luar biasa, diberi gelar Al-Amin, orang terpercaya, iya. Tapi bukan itu aku ingin menikah dengan engkau. Lalu apa? Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Orientasinya apa? Niatnya apa? Muhammad, aku ingin menikah dengan engkau karena aku tahu dari cerita pamanku, dari cerita pendeta Buhairah. Aku tahu dari, bukan paman ya, maaf ya. Nah siapa tadi? Sepupu ya, Waraqah bin Naufal. Karena ini kesalahan sudah melekat ya. Kita seringnya bilangnya pamannya Waraqah itu ya. Padahal itu bukan pamannya, anak paman. Waraqah bin Naufal itu namanya anak pamannya Sayyidah Khadijah. Jadi sepupunya sepupunya Sayyidah Khadijah. Tapi aku ingin menikah dengan engkau wahai Muhammad, karena aku tahu bahwa engkau adalah calon seorang nabi, calon seorang rasul. Wahai Muhammad, jikalau memang itu benar terbukti nanti di kemudian hari, ketika engkau menjadi rasul, ketika orang menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bawalah aku wahai Muhammad kepada Allah. Itu tuh orientasi niatnya Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Niatnya karena Allah. Kalau kita kan memang disuruh oleh agama, kalau kita ingin mencari seorang suami atau seorang istri,
carilah yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus. Kan gitu kan. Tapi itu ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Yang dipilih oleh Sayyidah Khadijah bukan lantaran akhlaknya bagus. Tapi yang terpenting kata Sayyidah Khadijah, aku menikah dengan engkau wahai Muhammad, ingin menikah dengan engkau lantaran engkau adalah calon seorang Rasul. Nanti kalau engkau sudah menjadi Rasul, bawalah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang luar biasa. Makanya luar biasa setelah menikah, walaupun guncangan yang sangat hebat menimpa kepada Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, itu nggak goyang pernikahannya. Kalau orang nikah karena hartanya, dia sudah kaya raya, tapi kemudian setelah menikah ternyata hartanya hangus terbakar, ya udah hilang itu. Kalau orang nikah karena kegantengannya, badannya bagus, posturnya bagus, tubuhnya ganteng itu kan, ya nanti kalau udah nenek-nenek kan, udah kakek-kakek kan hilang ganteng itu kan ya, nanti akan kecewa. Ini Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah luar biasa orientasi menikahnya. Dan dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu melahirkan anak, namanya anak-anak 6. Udah tahu Bu? Udah ya? Pertama lahir laki-laki, namanya siapa namanya? Qasim. Namanya makanya Nabi Muhammad disebut dengan Abul Qasim. Namun ini anaknya yang pertama ini, laki-laki ini menikah ketika masih anak-anak. Meninggal maksudnya. Meninggal ketika masih anak-anak. Kemudian lahir lagi anaknya namanya Zainab. Zainab ini luar biasa. Sebutnya orang-orang bilangnya wanita baja. Karena dia menikah dengan seorang laki-laki, dan menikahnya itu kan Zainab itu sebelum kerasulan. Suaminya Zainab Abul As Al-A'rabi, nama suaminya. Itu ketika Rasul menerima ayat pertama, artinya Rasul sudah diangkat menjadi Rasul, itu sampai-sampai suaminya nggak mau beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Dan baru beriman setelah perang Badar. Itu suaminya Zainab. Jadi ketika perang Badar itu suaminya Sayyidah Zainab itu menjadi tawanan perang. Yang namanya tawanan harus ditebus kan ya. Harus ditebus. Akhirnya apa tebusan yang dilakukan oleh Abul As itu? Dia mengirimkan kalung kepada Rasulullah dari anaknya tercinta Sayyidah Zainab. Dan ketika Abul As itu dibawa ke Rasulullah dengan tebusannya, ini tebusannya Rasulullah. Rasulullah melihat itu, kalung itu ternyata kalung yang suka dipakai oleh istrinya Sayyidah Khadijah, tapi diwariskan kepada anaknya Sayyidah Zainab. Rasulullah menangis terharu. Ternyata tawanan perang yang ditawan oleh Rasulullah ditebus dengan kalung yang sering dipakai oleh istrinya. Akhirnya dibilang kepada Rasulullah, wahai Abul As, tolong ini sampaikan kembali kepada istrimu, yaitu Sayyidah Zainab. Dan dibawa lagi akhirnya ke Mekah. Tapi sejak itulah turun ayat yang menyatakan bahwa apabila suaminya istrinya Islam atau sebaliknya, maka pernikahannya dengan otomatis batal. Padahal sebelumnya belum ada ayat tentang itu. Akhirnya Sayyidah Zainab dibawa ke Madinah dan Abul As masih di kota suci Mekah, walaupun udah cerai secara otomatis. Singkat cerita bahwa nanti Abul As akhirnya ikut juga hijrah ke Madinah, dan Abul As baru masuk Islam. Ketika masuk Islam, nikah lagi dengan Sayyidah Zainab, punya anak, berarti cucunya Rasulullah kan, namanya Umamah. Itu jadi Sayyidah Zainab, anaknya Rasulullah. Kemudian punya anak juga namanya Ruqayyah. Ruqayyah inilah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal. Anak yang berikutnya juga namanya Ummu Kulsum, menikah lagi dengan Utsman bin
Affan. Makanya Utsman bin Affan disebut dengan Dzurnuain, orang yang punya dua tanduk. Akhirnya menikahi dua anaknya Rasulullah. Ada lagi anaknya namanya Fatimah. Fatimah inilah yang keturunnya banyak sampai sekarang, yang disebut dengan para habaib. Dari Fatimah menikah dengan namanya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dan yang terakhir, satu-satunya anak Rasulullah di lain Ibrahim ya, yang lahir setelah kerasulan, setelah turun al-alaq itu ayat 1 sampai 5, itu namanya Abdullah. Abdullah itu lahir setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Artinya setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Namanya Abdullah. Gantengnya luar biasa. Yang inilah anak yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Wangi badannya. Makanya disebut dengan At-Thayyib, At-Thahir. Itu anak terakhirnya Nabi Muhammad. Namanya Abdullah. Namun sayang, seribu sayang istilahnya ya, masih bayi, masih beberapa bulan. Itu anak yang paling bagus itu, paling ganteng, yang mirip sekali dengan Nabi Muhammad, juga meninggal dunia. Itulah anak-anak yang perjuangan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ketika itu namanya di awal kerasulan kan, pulang dari dakwahnya kan masih sembunyi-sembunyi, dicaci maki, dilemparin kotoran dan sebagainya. Pulang ke rumah melihat anak menjadi terhibur. Itu ya, terhibur. Dan waktu itu ketika pulang, anaknya sudah tiada, dan Siti Khadijah menangis, sedih ya, karena istilah kata air susunya beliau masih ada gitu kan ya. Anaknya sudah meninggal. Sedihnya luar biasa Sayyidah Khadijah. Lalu Nabi Muhammad menghampiri Sayyidah Khadijah yang kalah kesedihan itu. Apa yang disampaikan oleh Muhammad? Wahai Sayyidah Khadijah, istriku tercinta, aku tahu engkau memang sedih dengan sepeninggalan At-Thayyib, At-Thahir. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya, aku sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita Abdullah At-Thayyib, At-Thahir sudah ditempatkan oleh Allah di tempat yang semulia-mulianya tempat. Apa Sayyidah Khadijah jawabannya? Wahai suamiku tercinta Muhammad, apapun yang engkau katakan, aku yakin 100%. Itu Sayyidah Khadijah. Luar biasa. Karena tadi nikahnya sudah tekad nikahnya itu karena Allah. Niatnya sudah bagus di awalnya. Dan sejak itulah gencatan senjata atau macam-macam dari siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu semakin menguat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai diboikot Nabi Muhammad dan keluarganya. Diboikot. Sayyidah Khadijah yang tadinya hartanya luar biasa, dermawannya luar biasa, hartanya di mana-mana. Tapi ketika dakwah, di awal dakwah itu sampai diboikot, ketika diputus hubungan muamalah dengan orang-orang yang lain, enggak sedikit itu, enggak dalam waktu yang cukup lama itu kan ya. Sampai istilahnya Sayyidah Khadijah itu, mohon maaf ya, nya itu berbentuk daunan, warnanya hijau, karena makan daun-daunan, saking gak ada yang dimakan, sampai harus makan di daunan. Tulang hanya dibungkuskan oleh kulit, bagaikan gak ada dagingnya. Itulah di masa awal kerasulan. Diboikot Nabi Muhammad dan keluarganya yang lain. Dan ternyata yang sangat luar biasa lagi, gencatan teror dan lain sebagainya. Bahkan siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan dapat hadiah yang sangat luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah meninggal dunia dan pamannya yang sangat membela Abu Thalib juga meninggal dunia. Udah tuh makin berani kafir Quraisy untuk menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW.
Sampai akhirnya terbukti apa yang dikatakan oleh Waraqah bahwa Nabi Muhammad akan diusir dari kampungnya, dari kota suci Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah. Tapi sebelum hijrah, Nabi Muhammad diajak wisata, diajak piknik oleh malaikat Jibril dan bertemu dengan Allah. Nah, disitulah diangkat Nabi Muhammad menjadi Al-Habib, Habibullah. Jadi gelar Nabi Muhammad itu pertama Nabi. Kalau Nabi itu diangkat, kapan Nabi Muhammad diangkat? Ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Mata kunta nabiyan ya Rasulullah?" "Kuntu nabiyun wal adam lamun dalilun bainal ma'watin." Aku diangkat menjadi nabi ketika Adam belum diapa-apain, belum diracik, bumi ini belum ada. Aku sudah diangkat menjadi nabi. Itu diangkat jadi nabi. Jadi jauh sebelum lahir, tapi dilantiknya pada tanggal 17 Ramadan ketika turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sambil dilantik jadi nabi itu, disitulah diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Makanya ketika turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, disitulah Nabi Muhammad mulai berdakwah. Tapi sebelum surat Al-Alaq itu Nabi enggak berdakwah. Karena belum ada perintah, walaupun Nabi sudah diangkat menjadi nabi. Kemudian Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, diangkat menjadi Habib, kekasih Allah, Habibullah. Itu ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi Ibrahim kan namanya, ada gelarnya Khalilur Rahman ya. Khalilullah. Karena Nabi Muhammad Habibullah. Itu bertemu langsung dengan Allah ketika Isra dan Mi'raj. Itulah gelar-gelar yang dicapai oleh Nabi Muhammad. Dan hijrah ke Madinah, barulah ketika di Madinah dakwah Nabi Muhammad mulai cemerlang, berhasil, dan akhirnya pada usia ke-63 Nabi Muhammad tutup usia. Kalau udah tutup usia udah udah aja ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk kedua orang tua almarhum Ibu Otik dan Otik Somarti binti Hajah Basar Suwodoyo, almarhum Bapak Murdomo Sodiro bin Sodiro. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga almarhum yang diniatkan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang berinfak semoga rizkinya makin berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.